tambah cantik ya Bu Nini ya. Terima kasih ya Bu Nini ya sudah menyempatkan waktu sebentar untuk kita. Jadi gini Bu ya, tujuan pertemuan hari ini itu saya ingin mengobservasi pembelajarannya Bu Nini seperti itu. Jadi saya akan melakukan supervisi akademik. Untuk saat ini materi anak-anak sudah sampai di mana ya Bu Nini ya? Materinya itu sudah semester 3 ya. Temanya kita memakai tema air, api, dan udara. Ya, untuk subtemanya ini kita menggunakan simulasi mencegah gempa. Iya, subtemanya itu tadi. Kalau untuk subtemanya kita menggunakan Berarti anak-anak sudah sampai ke tema air, api, udara ya Bu ya. Kemudian untuk pembelajaran besok itu subtemanya berarti di subtemanya di udara. untuk subtemanya di udara. Ya. Untuk subtemanya di Simulasi mencegah. Boleh saya melihat RPPH Oh, ini Ibu ini silakan Ibu. Terima Terima kasih. yang saya Oh iya. Ibu sudah bagus ini. Kemudian materi ini tujuan pembelajarannya apa ya Bu Nini ya? Tujuan pembelajarannya yaitu pertama anak dapat mengenal udara, itu kita lihat. Yang kedua anak dapat melakukan gerakan melipat kertas HVS menjadi bentuk kipas. Yang ketiga anak dapat menggambar 3 balon dengan urutan merah, kuning, hijau. Yang keempat anak dapat mengungkapkan keinginan kelapan, bagus, dengan cara depan. Yang kelima anak dapat menyusun kata urutan dengan menggunakan batu akar. Yang kelima anak dapat membuat Kemudian Ibu, dari tujuan pembelajaran tersebut, area mana yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya? area Iya, untuk area pengembangannya Ibu, apakah ya, apakah semua aspek perkembangannya akan dikembangkan Ibu? Oh, yang saya lebih ke itu Bu, saya pakai 4. Iya. Karena untuk ketika di kelas saya kan kebetulan menggunakan jendela, jadi saya menggunakan 4 densitas. Iya. Densitasnya itu saya ambil dari fisik motorik, Iya. kognitif, bahasa, sama seni. Berarti ke area pengembangannya ke fisik motorik, Ya. seni, bahasa, ya, Ya. seni, bahasa, kognitif. Ya. Ya. Kalau untuk yang nilai agama, moral dan sosialnya bagaimana nanti Bu Nini? Untuk namanya itu saya berikan ketika sebelum, misalnya itu persepsi saya sampaikan kepada anak, udara itu yang menciptakan siapa Allah, bagaimana cara kita mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah, atau juga bagaimana cara kita menjaga udara supaya tetap yang kita hidup itu sehat. Iya. Lalu kalau untuk sosialnya, Untuk solusinya itu biasanya ketika di sentra itu kan anak misalnya mau ke kamar mandi atau mereka lapar, biasanya Bu saya lapar, nah iya, di situ kan belum saatnya makan. Jadi Iya. kan saya bilang kepada anak, saya amati bagaimana saya bilang kepada mereka Bu saya lapar, tunggu ya, makanya nanti bersama-sama kita istirahat. Jadi ketika itu Bu Nini memberikan pengertian ya Bu ya, pengertian ke anak-anak kalau memang belum waktunya untuk makan. Menurut Bu Nini, kekuatan atau peluang apa yang Bu Nini miliki Bu Nini terhadap materi pembelajaran ini Bu? Misalnya Iya. ketika saya sudah menata densitas, saya sudah menata menjadi 4 densitas, nah di situ saya akan memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih mainan apa yang mereka senangi tanpa memaksa mereka. Karena apa? Setiap anak itu kan memiliki minat masing-masing. Mungkin si A sama minatnya dengan si B. Iya. Iya, iya. Bagus sekali. Berarti di sini Bu Nini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak ya Bu ya. Ya. Apakah sebelum Bu Nini melakukan pembelajaran diferensiasi itu Bu Nini sudah mengelompokkan ini Bu, kemampuan-kemampuan anak tersebut, sudah mengobservasi Bu? Sudah ya Bu ya. Berarti Bu Nini sudah memahami ya Bu ya. Ya. Kemudian Bu Nini, menurut Bu Nini apa ya kira-kira hambatan atau gangguan yang bisa
menghambat Bu Nini untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Bu? Itu biasanya di waktu dulu ketika Iya. kita sudah main di sentra itu kan tidak terasa karena Iya, apa, iya. anak asik tadi. Nah, hambatan yang saya alami yaitu di waktunya. Oh iya, berarti nanti mungkin kalau dari keseharian ya Bu Nini ya, berarti itu Bu Nini menilai dari keseharian, mungkin nanti hambatannya di durasi waktu ya Bu ya, karena memang kita terbatas dengan waktu ya Bu ya. Rencana Bu Nini dalam mencapai tujuan tersebut itu bagaimana Bu Nini? Rencananya Bu Nini? Rencananya itu untuk mencapai tujuan tersebut, Iya. saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan model sentra. Iya, Ya, model sentra itu ya kebetulan saya memegang sentra. iya. Oh, berarti di sini Bu Nini seperti yang tadi Bu Nini jelasin ya Bu Nini, kalau menjembatani anak-anak belajarnya itu sesuai minat ya Bu ya, Ya, sesuai kebutuhan anak. Kalau saya tadi ini juga sesuai gaya belajarnya mereka ya Bu ya. Iya ya Bu. Mungkin itu bisa masuk ke diferensiasi, tapi nanti itu hasilnya atau produknya itu nanti berbeda-beda atau tidak ya Bu ya? Prosesnya itu antara si A sama si B itu berbeda-beda. Oh, pasti berbeda-beda Iya, ya Bu ya, berbeda. karena itu tadi ya Bu ya. Iya. Kemampuan anak juga. Iya, Ya kan anak iya. ketika kita menjelaskan itu biasanya ada anak yang menerima langsung menangkap. Jadi ketika mereka masuk di sentra itu mereka langsung. Ada juga anak yang tingkahnya aktif, itu Iya. mereka tidak menyimak, tapi dengan cara mereka melihat temannya. Oh iya iya, berarti dari gaya belajar mereka masing-masing tadi ya Bu ya. Iya. Berarti di sini ada diferensiasi hasil juga ya Bu ya, Iya. produk tadi ya. Kalau ini juga ada diferensiasi konten juga, atau kan nanti ada diferensiasi konten, misalkan nanti Bu Nini menggunakan video atau foto gitu kan Bu? Nanti Ibu Ya, sebenarnya pengen juga membuat konten, Bu. iya. Tapi karena apa? Ini nggak ada yang itu. Terkendala Terkendala. dari berarti terkendala dari ini ya Bu ya. Apa? Ini partner Ya, kalau ya. misalnya Semoga nanti sekolah kita bisa menambah guru lagi ya Bu ya, supaya Bu Nini juga ada kesulitan untuk Ya, memvideokan sebenarnya ya Bu kalau ya. dibuat konten itu bagus sih sebenarnya karena Bagus ya, apa? Bu, ya. Itu tadi mengeksplor anak, kemampuan anak. Kita berikan ruang pada anak untuk mengeksplor kemampuan mereka. Kalau di kontennya bagus, jadi Iya, mereka iya. kan bisa melihat. Ya, kira-kira Ibu, kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nini lakukan itu apa saja Bu untuk mencapai pembelajaran? Mungkin bisa dijelaskan untuk kegiatan intinya Ibu? Intinya, Iya, di kegiatan intinya. oh iya, di kegiatan intinya itu yang di 4 densitas Iya, tadi iya. ya. Tadi kan Bu Nini bilang mau mengembangkan 4 tadi ya, Iya, yang fokusnya iya, tadi. empat Iya. densitas Bisa tadi. dijelaskan untuk Nah, yang pertama kegiatannya? kebetulan saya membawakan Iya. API-nya dulu. Saya yang Iya. pakai untuk pembelajaran diferensiasi yaitu pertama ini melihat Iya. udara, menyusun tata udara menggunakan batu warna-warni. Ini. Jadi nanti anak menyusun udara ini menggunakan batu warna-warni seperti itu. Iya. Warnanya tidak ditentukan karena apa? Saya ingin mereka bebas. Kebetulan tadi saya melihat itu ada yang untuk anak perempuan kan suka batu warna pink ya. Iya, Itu iya. disusun pink semua, Bu. Disusun pink Ya. semua, ya. Tapi kalau Iya. untuk anak laki-laki ya sudah ada yang merah, ada yang hijau. Iya. Saya enggak melarang karena apa? Ya mereka mengeksplor itu tadi. Saya Iya. hanya melihat ada yang rapi, ada yang kayak gitu juga. Iya, iya. Ini yang densitas. Ya, berarti nanti ini yang akan Bu Nini lakukan pembelajaran di A12 ya Ibu ya. Ya. Dan untuk selanjutnya saya menggunakan ini menggambar 3 gambar. Ini saya masukkan kognitifnya. Kognitifnya itu saya lihat urutan warnanya benar apa tidak. Biasanya kan ada yang hijaunya di depan, kuningnya di depan. Nah, saya melihat urutannya yang benar itu saya memberikan contoh merah, kuning, hijau. Ternyata kebetulan malah mereka apa? Biasanya anak itu lebih kreatif, ada yang dikasih rumah, ada yang dikasih memakai yang seperti ini. Nah, kolase ini nanti rencana saya, ya, rencana saya nanti akan anak-anak menyobek kertas di sini. Saya ingin melihat hasilnya nanti seperti apa. Selanjutnya nanti rencana saya yaitu saya akan mengajak anak melipat kertas HVS ini menjadi bentuk kipas. Karena apa? Kipas nanti akan bisa menghasilkan Iya, bisa
bisa dipakai ya Bu ya. Iya, Sangat menarik sekali ya Bu Nini. Iya. Medianya juga yang digunakan itu berwarna-warni, menarik sekali, bagus sekali Bu Nini. Kemudian Bu Nini, kira-kira kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nini lakukan tadi, apakah nantinya akan efektif Bu Nini untuk pengembangan anak ke depan itu Bu Nini? Saya rasa sangat efektif Bu, karena Iya. akan membangun imajinasi mereka untuk bereaksi. Misalnya kita ini kan berkaitan sama entrepreneur ya Bu, bisa Iya. dikaitkan Iya. berkaitan sama entrepreneur. Jadi kita memulai dari hal sederhana dulu. Kita memberikan pembelajaran sederhana kepada anak, misalnya dengan cara membuat kipas. Kipas ini nanti kelihatan dari sederhana. Nah, kalau kita membimbing anak, anak diarahkan. Nah, kipas ini nanti yang dari sederhana bisa menjadi kreasi. Ya, bisa sebelum dilipat mereka berwarna agar lebih menarik, bisa juga dikolase agar lebih menarik. Nah, itu nanti bisa untuk dijual di Iya. kayak apa sih? Entrepreneur ya Bu ya, berarti Iya, ya di sini ya Bu ya. Berarti ini bagus sekali sih Bu menurut saya untuk rancangan pembelajarannya. Ada nilai-nilai yang bermakna juga, kemudian ada entrepreneurnya juga ya Bu ya. Kemudian Ibu, apakah 4 kegiatan tersebut harus dilakukan oleh semua anak-anak gitu? Kalau harus dilakukan terhadap Iya. semua anak itu tidak, karena apa? Iya. Ya, karena apa? Kemampuan tiap anak itu berbeda. Jadi ada anak yang dapat menyelesaikan langsung 4 densitas, ada anak yang tidak dapat menyelesaikan langsung. Dan saya di sini tidak memaksa anak harus bermain di 4 densitas, tidak. Saya hanya memberikan kesempatan kepada mereka bahwa di sentra ini loh ada 4 mainan yang harus kalian mainkan. Tapi kalau kalian tidak mau, misalnya kalian tertarik pada ini saja, ya silakan, tidak apa-apa. Saya hanya mengarahkan, silakan pindah tempat. Tapi kalau anaknya tidak mau, ya kami saya sebagai guru juga memaksa. Iya Ibu, berarti di sini memang kita memang Bu Nini sudah menerapkan guru sebagai pamong ya Bu ya, yang memfasilitasi anak untuk belajar sesuai kebutuhannya itu ya Bu ya. Kemudian Ibu, apakah nanti mereka bekerja secara kelompok atau individu atau Ada bagaimana juga, Ibu? kalau sentra itu ada yang kelompok. Jadi Iya. kalau misalnya mereka ini biasanya Bu ya, kalau anak kesulitan itu dibantu Oh, membantu ya Bu ya. Iya. Ada yang suka membantu, iya, biasanya seperti Iya. itu. Ya, tapi kalau untuk pembelajaran ini penekanan ke kelompok atau ke individu? Kalau sentra itu individu. Individu. Berarti Iya. nanti untuk pembelajaran besok Bu Nini lebih Iya. menekankan ke Ke individual individu ya Bu Mas. ya. Iya, saya melihat individu ini bagaimana ketika dia bisa menyelesaikan semua atau hanya di satu individu. Berarti perkembangan secara individual ya Bu ya. Kemudian Ibu, strategi Bu Nini ketika nanti menyampaikan materi pembelajaran, Bu Nini kira-kira menggunakan apa ya Bu ya? Karena tadi kan terselip di awal-awal tadi Bu Nini sudah bilang kalau rencananya kepingin pakai video gitu ya. Bagaimana Ibu? Mungkin bisa dijelaskan untuk strateginya Ibu? Strategi ya. Strateginya yaitu menggunakan video. Jadi nanti saya pengennya itu mencari gambar yang berkaitan sama simulasi mencetak gempa bumi itu di laptop. Jadi nanti anak menonton akan tahu bahwa gempa bumi itu berbahaya. Karena apa? Saya ingin menampilkannya supaya anak nanti punya inisiatif ketika terjadi gempa bumi itu, hal-hal apa yang bisa mereka lakukan secara darurat. Iya. Cocok sekali ya Bu ya, karena sekarang juga cuaca atau ini lagi ekstrim ya Bu ya. Kemudian juga berhubungan dengan kondisi alam sekarang ya Bu ya, yang memang labil ya Bu ya. Kemudian Bu, apakah semua anak nanti akan menghasilkan karya yang sama Bu? Apakah anak menghasilkan semua karya yang sama? Tidak, karena kemampuan yang dimiliki anak itu berbeda-beda. Ada anak yang kreatif, ada anak yang asal-asalan seperti itu. Dan saya tidak memaksa. Kalau misalnya anak tidak dapat, ya hasilnya apa ya?
Saya hanya mengharapkan, nah seperti inilah seharusnya. Berarti memang di awal memberi contoh ya Bu ya, tapi untuk hasil akhirnya sesuai kreativitas mereka masing-masing ya Bu ya, atau kemampuan anak masing-masing ya Bu. Kemudian Ibu, menurut Ibu nilai-nilai penguatan profil pelajar Pancasila yang manakah Bu ya ada di materi pembelajaran Bu Nini nantinya itu Ibu? Nilai penguatan profil pelajar Pancasila ini yaitu ada kreativitas anak. Kreativitas anak nanti kita lihat bagaimana kreativitas mereka, terus juga kemandirian mereka dalam memilih mainannya itu, mereka memilih atas inisiatif sendiri atau diarahkan teman sendiri semua. Berarti ke kreatif dan mandiri ya Bu ya. Kemudian Ibu, kira-kira kapan saya bisa observasi di kelasnya Bu Nini ya Bu ya? Oh iya, besok juga nggak apa-apa Bu. Kebetulan saya besok itu pegang A2. Jadi nanti besok Nina bisa silakan datang ke kelasnya. Dengan observasi bagaimana cara saya mengajar. Ya, terima kasih ya Bu Nini ya atas kesempatannya. Berarti besok saya akan datang ke kelasnya Bu Nini ya Bu Nini ya, untuk saya bisa observasi atau supervisi akademik gitu ya. Saya akan masuk ke kelas atau ke sentranya Bu Nini besok ya Bu ya, hari Selasa, Selasa besok. Kelompok A2. Oh ya Ibu. Alhamdulillah Bu Nini, luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Semoga percakapan kita hari ini bermanfaat untuk besok ya Bu ya, supaya besok juga pembelajaran pembelajarannya berjalan lancar. Bu Nini juga bisa menggali sesuatu atau kekuatan atau potensi yang Bu Nini miliki dan anak-anak miliki juga Bu Nini ya. Terima kasih, sampai jumpa besok ya Bu Nini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.